Ya, bagi Anda yang baru saja bergabung, berikut berita utama kami hari ini. Pembacok pria hingga tewas di Bangkalan diringkus. Pelaku ternyata anak tiri korban. Empat pengedar narkoba dibekuk, 84 kg sabu-sabu dan 40.000 ekstasi disita polisi. Puluhan ribu benih lobster yang akan diselundupkan ke luar negeri dibongkar personel TNI AL di Banyuwangi. Yang 4 tersangka dalam satu jaringan peredaran narkoba antar pulau dibekuk aparat Polrestabes Surabaya. Polisi menyita 84 kg lebih sabu-sabu serta 40.000 butir pil ekstasi. Empat pengedar narkoba jaringan kelas kakap itu dibekuk polisi di sejumlah tempat. Keempat pelaku dibagi dalam dua kelompok. Pertama beranggotakan AR 33 tahun warga Bandung dan HD warga Bekasi, Jawa Barat. Sedangkan kelompok kedua adalah SH 32 tahun warga Bojonegoro serta DS 29 tahun warga Tuban. Penangkapan kelompok pertama pada tanggal 13 Agustus di Pontianak, Kalimantan Barat. Pelaku diringkus usai dibuntuti polisi selama 4 bulan, mulai dari Surabaya, Bandung, Semarang, hingga Kalimantan. Kedua pengedar itu menyimpan narkoba di dalam mobil yang dimodifikasi. Sementara kelompok kedua juga dibekuk di Pontianak. Untuk mengelabui polisi, keduanya menyimpan narkoba dan ekstasi dalam box panel listrik. Anggota di Pontianak selama 3 bulan melakukan pembuntutan dan pada tanggal 17 Agustus pagi didapatkan informasi bahwa yang bersangkutan kedua orang ini akan mengambil barang berupa sabu dan kemudian berhasil dilakukan penangkapan, dan dari keduanya didapatkan barang bukti sebanyak 41 atau plastik besar berlogo naga dan logo ikan koi berisi narkotika jenis sabu dengan berat neto 40.890,962 gram dan satu unit mobil Toyota Calya warna silver. Untuk yang jaringannya kedua ini, mereka sudah berencana untuk mengelabui petugas di jalan, barangkali seperti itu, dengan menyiapkan 3 buah panel box seperti yang kita bisa lihat di depan. Jadi rencananya sabu itu nanti akan dimasukkan ke dalam panel-panel itu, sehingga ketika di jalan petugas tidak menyangka bahwa isinya di dalam itu adalah sabu. Dua kelompok yang beroperasi mulai dari Surabaya, Bandung, Semarang, hingga Pontianak ini diduga akan mengedarkan narkoba ke Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Dari penangkapan dua kelompok pengedar narkoba ini, polisi menyita 84 kg lebih sabu-sabu dan 40.000 butir pil ekstasi. Saat ini kedua tersangka sudah ditahan dan diperiksa secara intensif. Semua barang bukti mulai dari sabu-sabu hingga pil ekstasi langsung dimusnahkan di depan halaman Mapol Restabes Surabaya. Selamat Riyadi dan Sri Rama melaporkan dari Surabaya. Sebanyak 85.000 benih lobster yang akan diselundupkan ke luar negeri digagalkan personil TNI Angkatan Laut Banyuwangi. Pelaku diringkus di jalan saat akan mengirim benih lobster. Selain menyita puluhan ribu benih lobster yang sudah dikemas, petugas juga meringkus 2 orang pemilik dan sopir. Mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada mobil yang menyelundupkan benih lobster Minggu malam. Petugas Lanal Banyuwangi langsung menghentikan mobil box. Usai dihentikan, petugas langsung memeriksa sopir dan membongkar barang yang diangkut. Hasilnya didapati 17 box gabus sintetis yang berisi 85.000 benih lobster.
Sopir mobil berinisial FK dan seorang penumpangnya berinisial J diduga sebagai pemilik digelandang ke Mako Lanal Banyuwangi untuk diperiksa. Puluhan ribu bibit lobster yang gagal diselundupkan ini ditaksir senilai 700 juta rupiah lebih. Menurut keterangan pelaku, bibit lobster ini sedianya akan dikirim ke negara Singapura dan Vietnam melalui Jakarta. Selundupan 85.000 ekor benih-benih lobster atau BBL yang tidak dilengkapi dengan dokumen resmi. BBL tersebut ditemukan saat tim melaksanakan kegiatan penyekatan di depan Mako Lanal Banyuwangi. Dan dari hasil pemeriksaan terdapat sebuah kendaraan jenis pick-up merek Daihatsu Grand Max berwarna putih dengan nomor polisi P9041EC dengan muatan 17 box styrofoam besar berisi 85.000 ekor BBL dengan rincian 1 box berisi 20 kantong plastik, dan di dalam 1 kantong plastik berisi 250 ekor BBL. Agar tidak mati dan menjaga ekosistem, puluhan ribu benih-benih lobster yang gagal diselundupkan ini langsung dilepas liarkan oleh petugas dari TNI AL, Kejaksaan, dan petugas dari Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Banyuwangi di Laut Konservasi Bangsering Underwater. Kedua pelaku dijerat dengan pasal 92 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan, ancaman kurungan 8 tahun dan denda 1,5 miliar rupiah. Taufik Ferdiansyah dan Sri Rama melaporkan dari Banyuwangi. Ya, seorang pria di Jember babak belur dihajar warga usai terpergok mencuri motor. Dalam mencari sasaran motor curiannya, pelaku berpura-pura menjadi pengamen badut di sekitar rumah warga. Polisi harus bersusah payah saat hendak mengevakuasi Rianto, pria yang terpergok hendak mencuri motor di salah satu rumah warga di Desa Sukamakmur, Kecamatan Ajung, Jember. Petugas kewalahan menghalau dan meredam amarah warga yang mengepung rumah kepala kampung tempat pelaku diamankan. Amuk massa pun akhirnya tak bisa dihindarkan saat pelaku dibawa ke mobil polisi. Sejumlah warga beberapa kali melayangkan pukulan ke arah pelaku. Beruntung pelaku warga Dusun Renes, Kecamatan Ajung, Jember itu akhirnya bisa dinaikkan ke atas mobil hingga segera dievakuasi dan menghindari amuk massa lebih besar. Pelaku ditahan di Polsek Ajung dan masih menjalani pemeriksaan dari penyidik. Pelaku menjalankan aksinya dengan berpura-pura menjadi pengamen badut. Saat melihat rumah korban lengang, pelaku langsung membawa kabur motor yang telah diincarnya. Di sana sudah banyak kerumunan massa, sehingga di situ kami perlu melakukan tindakan-tindakan untuk mengamankan supaya tidak terjadi main hakim sendiri. Kita coba untuk memberikan himbauan kepada masyarakat yang sudah banyak, namun mereka tidak mengindahkan dan tetap mencoba untuk melakukan pemukulan terhadap pelaku. Setelah itu, saya berkoordinasi dengan rekan-rekan untuk melakukan strategi dengan cara mobil patroli kita dirapatkan ke pintu rumah kepala dusun setempat, sehingga dengan cepat kita bisa membawa pelaku dengan mobil, walhasil bisa kami selamatkan. Selain kostum badut, polisi juga membawa motor Matic hitam milik korban yang hendak dibawa kabur pelaku. Kepada polisi, pelaku mengaku nekat mencuri karena terhimpit kebutuhan persalinan istrinya. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal pencurian dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Tommy Iskandar dan Sri Rama melaporkan dari Jember.